Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 7, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada bab ini tema yang akan kita pelajari yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan di rumah diikuti ya. Kita biasakan untuk berdoa sebelum memulai belajar, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun. Ya, baik. Kita mulai. Tangan menengadah, tundukkan kepala, baca doa 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami ridha Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan berilah kami karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan ilmu dengan mudah. Allah membukakan pintu bagi kita untuk menerima ilmu. Nah, baik. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu pada 3.4 dengan tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Yang kedua, siswa mampu melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum itu, mari kita mengaji Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, di sini hanya potongannya saja ya. Potongan ayat dari Quran Surat Al-Baqarah. Baik, silahkan di rumah diikuti. Kita ngaji bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa? Nah, kita ulangi sekali lagi ya, supaya kita terbiasa membaca Al-Quran, membaca ayat Allah. 1, 2, 3. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, pintar semua ya. Nah, artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab dan rasulnya. Nah, disinilah salah satu ayat Allah yang menjelaskan bahwa kita harus beriman kepada malaikat Allah. Nah, selanjutnya mari kita pelajari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang arti iman kepada malaikat. Yang kedua, sifat dari malaikat. Yang ketiga, nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang keempat, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Baik, kita akan mulai dari
Apa itu iman kepada malaikat? Nah, di sini ada sebuah tulisan yang menerangkan bahwa rukun iman yang kedua. Nah, apa rukun iman yang kedua? Itulah iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat ini termasuk dari rukun iman yang kedua. Nah, kita akan bahas tentang iman kepada malaikat. Apa itu ya? Ya, di sini meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa kita lihat. Nah, jadi orang yang beriman kepada malaikat itu percaya, dia yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada walaupun tidak tampak wujudnya kayak apa. Kita tidak pernah melihat malaikat. Nah, yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ya, malaikat itu adalah makhluk yang taat, selalu taat kepada Allah. Tetapi kita tidak boleh menyembah malaikat karena yang boleh kita sembah hanyalah Allah. Kita yakin bahwa malaikat itu ada tapi bukan untuk kita sembah. Nah, yang terakhir di sini iman kepada malaikat yaitu meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus. Nah, jadi tidak sama seperti manusia, tidak sama. Apa itu sifat-sifat khususnya? Nah, kita akan pelajari. Yang pertama, sifat yang selalu patuh kepada perintah Allah. Jadi malaikat itu selalu patuh apapun yang diperintahkan oleh Allah, taat kepada Allah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, yang kedua, tidak mati. Nah, malaikat itu tidak mati, beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia, suatu ketika pasti kita akan mati. Entah kapan waktu kita akan mati, kita tidak pernah tahu karena itu rahasia Allah. Nah, bagaimana cara kita supaya kita mati dengan husnul khatimah? Yaitu dengan selalu berbuat baik dan taat kepada Allah. Yang ketiga, diciptakan dari cahaya atau nur. Nah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sedangkan kalau kita manusia dari tanah. Ya, jadi malaikat itu beda dengan manusia. Sekali lagi ya, beda. Yang keempat, tidak makan dan tidak minum. Yang kelima, memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, apa saja tugas-tugas itu? Nah, kita akan pelajari di sini. Nah, nama malaikat dan tugasnya. Apa saja tugasnya? Nah, di sini sudah ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail menyampaikan rezeki. Yang ketiga, Israfil meniup sangkakala. Nah, sangkakala ini adalah sering juga disebut terompet. Meniup terompet. Nah, terompet apa? Terompet tanda kiamat. Nah, jadi nanti di hari kiamat malaikat Israfil akan meniup terompet. Yang keempat, Israel, yaitu mencabut nyawa. Nah, malaikat inilah yang nanti akan mencabut nyawa-nyawa manusia. Kita akan dicabut oleh malaikat. Yang kelima, Raqib, mencatat amal baik ya. Jangan sampai kita dicatat oleh malaikat Atid. Nah, di sini yang mencatat amal buruk. Nah, jangan sampai malaikat Atid mencatat amal-amal buruk kita. Yang ketujuh, malaikat Mungkar, menanya di alam kubur, sama dengan malaikat Nakir. Di sini juga menanya di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik, menjaga neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, menjaga surga. Nah,
10 malaikat ini adalah malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, sebenarnya banyak sekali malaikat-malaikat Allah, namun kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 10 malaikat tersebut. Nah, supaya kita mudah untuk menghafal 10 malaikat ini, mari kita menyanyikan lagu 10 malaikat. Baik, Ibu akan mulai. Silakan dipahami terlebih dahulu lagu yang akan Ibu berikan. Nanti silahkan di rumah dipelajari. Silakan anak-anak ikutin ya. Nah, baik, Ibu akan mulai. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Munkar Nakir menanya di alam kubur, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga, semua malaikat diciptakan dari cahaya. Baik ya, nanti di rumah dilakukan saat membantu orang tua, saat menyapu, saat bersih-bersih. Silakan bisa sambil bernyanyi supaya kita lebih mengingat, lebih hafal 10 malaikat dan tugasnya. Baik, selanjutnya perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, yang pertama, suka bersedekah, peduli terhadap sesama. Jadi ketika ada teman yang jatuh, maka ya kita tolonglah, jangan langsung kita tinggalkan. Kemudian gemar menjalankan perintah Allah. Nah, jadi ketika kita diperintahkan sholat sama Allah, kita kan wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, maka kita ya harus dengan senang hati, dengan ikhlas menjalankan perintah-perintahnya Allah, ya. Kemudian meninggalkan larangannya. Nah, disinilah kedua inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki di dunia, baik harta, wajah yang tampan, yang cantik, tetapi kalau dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Allah ini belum bisa, maka apalah gunanya wajah yang cantik, harta yang banyak. Nah, dari situ marilah kita belajar bersama-sama untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Inilah poin penting dalam kehidupan kita untuk kelak di akhirat, ya. Maka anak-anak, mulai sekarang mari kita belajar untuk menata diri, untuk berusaha taat kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Baik, anak-anak, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Demikian pembelajaran kali ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa selalu berbuat baik dan taat kepada Allah. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.